Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah video hasil ujian komprehensif dari Rudini UPTD SDN Pegagan. Selamat menyaksikan dan menonton ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya sendiri, Pak. Oh iya, mau diuji tah? Gimana Pak Kajur aja lah. Haruslah adil ya. Iya betul Pak Kajur, siap. Oke. 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 Oke, Bang Mas Rudini. Mas Rudini. Kapan Mas Rudini S2 Mas Rudini? Lulusnya apa Kajur? Lulus S2 kapan? Tahun 2020 Desember. Oh. Ya udah magister berarti ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kepala sekolah tak? Belum Pak Kajur. Belum minat. Oh, belum. Belum minat. Oh gitu. Ya kalau udah sekolah udah paham semua sih. Ya, coba tentang ini, tentang pertanyaan pertama tadi yang mendasari apa? Teori yang mendasari pengembangan perangkat pembelajaran PBL, PJBL apa? Coba bisa jelaskan nggak Pak Rudini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ada 4 yang kemarin kita pelajari, yaitu teori konstruktivistik, teori behavioristik, teori humanistik, dan terakhir itu teori kognitivistik kalau nggak salah. Nah, keempatnya sebetulnya kenapa kemudian disebutkan 3 ya, yaitu dihilangkan behavioristik, bukan menghilang sebetulnya, dia include di dalam humanistik. Kita mulai dari konstruktivistik, itu arahnya adalah pada katanya saja membangun. Artinya fokus daripada teori ini adalah siswa diharapkan mampu membangun pengetahuannya sendiri dengan pengalaman yang ia dapat dari interaksinya dengan orang lain atau lingkungannya, lingkungan belajarnya maksudnya. Nah, kemudian muncullah dari teori ini nanti model belajar inquiry misalkan, sehingga bisa mendesain atau mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Sementara humanistik itu sendiri adalah bagaimana puncaknya itu pendidikan harusnya bisa menempatkan manusia sebagai manusia, dalam artian ada istilah kita dengar memanusiakan manusia gitu, sehingga potensi yang ada dalam diri kita atau manusia itu sendiri, peserta didik terutama, bisa berkembang secara penuh, secara utuh dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Sementara kognitivistik itu orientasinya cukup ya. Iya, siap. Cukup Pak Rudini. Nah, sekarang kan dari dasar teori itu dikembangkan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Apa saja itu? Prinsip kurikulum merdeka itu sebetulnya saya ambil yang paling ininya dulu ya, yaitu pertama menarik. Menarik ini nanti cabang anaknya itu adalah desain pembelajaran harus interaktif dan kreatif, sehingga pembelajaran akan menjadi daya tarik tersendiri dari siswa kepada gurunya karena didesain dengan interaktif dan kreatif. Lalu cukup. Iya, siap. Nah, sekarang CPL kedua.
Mas Rudini. Coba jelaskan langkah-langkah dan alur sistematis untuk menetapkan tujuan pembelajaran bahkan sampai ke alur tujuan pembelajaran. Iya, tujuan pembelajaran itu dibuat dari capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran itu sendiri ada dua sub, yaitu fase dan elemen. Fase itu kita bisa dapatkan infonya yaitu A, B, C, D sampai seterusnya itu. Setelah menentukan misalkan fase C, misalkan saya karena ngambil fase C di kelas 5, lalu kita harus mengambil capaian pembelajaran pada elemennya. Kebetulan saya ambil elemen fikih, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Lalu setelah itu baru kita melakukan pendekatan yang perlu dilakukan untuk menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri. Misalkan pendekatan itu nanti basis atau dalam arti menentukan tujuannya itu dengan dasar capaian pembelajaran itu sendiri yang tadi disebutkan, atau dari lingkup materinya, atau juga dari kompetensinya apa yang mau dicapai. Oke, cukup. Seperti itu. Nah, sekarang dasar penetapan materi ajar apa Pak Rudin? Dasar penetapan materi ajar itu ya capaian pembelajaran itu sendiri, Pak, dan identifikasi lingkup materi itu sendiri gitu. Oke. Nah, untuk mengembangkan materi ajar itu kira-kira mengapa harus ada 3 jenis pendekatan? 3 jenis pendekatan yang tadi karena ini supaya didapatkan urutan tujuan yang berpusat pada capaian pembelajaran secara global gitu. Karena kan ada capaian pembelajaran yang ditulis atau dibuat dalam artian disediakan secara global, kemudian tugas kita itu menurunkan dari capaian yang global itu pada sampai kemudian tujuan pembelajaran dan akhirnya pada KKTP gitu. Apa tuh KKTP, lupa saya, kriteria KKTP, oke. Gitu. Saya lupa itu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran gitu. Oke. Nah, sekarang pendekatan mengembangkan materi ajar tentang 3 pendekatan itu. Mengapa itu harus dilakukan atau memilih 3 itu? Pertama, apa itu yang 3 pendekatan dalam mengembangkan materi ajar? Yang kedua, mengapa harus ada atau memilih atau menggunakan 3 pendekatan itu? 3 itu adalah pengetahuan atau biasa kita sebut dengan advance material. Lalu yang kedua itu multidisiplin, yang ketiga itu multi perspektif. Nah, apa itu masing-masing itu? Pengetahuan itu untuk mengorak yang lebih enak mengurai sampai di mana kedalaman keilmuan atau materi yang mau diajarkan gitu. Makanya ada istilah apa, bagaimana, dan seterusnya itu. Lalu kedua, multidisiplin itu dengan pengintegrasian disiplin-disiplin ilmu yang bisa dikolaborasi gitu atau bisa diintegrasikan. Misalkan tadi hidup lapang dengan berbagi, disiplin ilmunya kan ada ekonomi, psikologi, dan sosiologi misalkan begitu. Lalu yang multi perspektif itu katanya saja dari perspektif, yaitu pikiran atau pendapat atau gagasan dari para ahli. Tidak mungkin sembarang orang gitu, intinya mah begitu. Oke. Nah, sekarang tentang fungsi asesmen awal. Asesmen awal itu ditunjukkan atau dimaksudkan agar kita mendapatkan profil atau profil itu ya, gambaran gitu tentang peserta didik yang kompleks, yang komprehensif, yang banyak lah, yang lengkap, sehingga kita memahami keragaman peserta didik itu memang macam-macam. Makanya arahnya juga nanti pendidikannya itu walaupun memang tidak secara utuh inklusif, tapi minimal guru itu harus tahu ada pendidikan inklusif itu. Nanti arahnya ke sana. Baik. Sekarang P5, tentang P5 Mas Dini. Coba jelaskan hubungan antara fungsi dimensi, elemen, dan subelemen serta fase. Fungsi dimensi
elemen, subelemen, dan fase dalam pengembangan P5. Dimensi itu sebagai apa? Profile project atau apa namanya? Gambaran project dari ciri khas P5 itu sendiri yang mencakup itu ada 6 ya. Dinyanyikan atau gimana? Saya tuh hafalnya dinyanyikan. Beriman dan bertakwa. Boleh lah dinyanyikan, boleh. Saya mau dengar, mah ada yang dinyanyikan ya. Ada Pak Kajur. Iya sudah. Pelajar Pancasila. Iya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, gitu kurang lebih. Itu memang dihafal ke anak-anak tuh Pak Ajur. Jadi memang saya ikut hafal. Ya. Iya. Ya, lalu kaitannya dengan elemen dan subelemen serta akhir fase itu gimana? Nah, jelas terkait karena ketika sudah menentukan dimensi, kita akan menurunkannya pada elemen-elemen. Misalkan dari beriman dan bertakwa, kita akan turunkan dari elemen kepada elemen, misal akhlak kepada manusia elemen. Nah, artinya akhlak kepada manusia ini berkorelasi kepada dimensi akhlak mulia itu sendiri. Lalu ke sub elemennya perilaku yang mencerminkan akhlak kepada manusia itu sendiri. Misalkan dalam P5 saya itu kan kearifan lokal, maka sebetulnya akhlak pada manusia itu kita bisa menghargai hasil karya karsa gitu, ciptaan manusia dalam bentuk kearifan lokal yang saya buat itu cimplo misalnya makanannya begitu aja. Jadi itu jelas terkait begitu. Baik. Sekarang terakhir tentang PTK. Coba sebutkan kerangka berpikir atau kerangka yang bisa dipergunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran, Pak Sulidi. Kerangka berpikir. Kerangka atau semacam frame ya. Kerangka yang bisa dipergunakan sebagai cara atau alat untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Apa itu? Pertama, keadaan peserta didik. Jadi keadaan peserta didik yang kurang itu apa? Misalkan dari pemahamannya kah, praktiknya kah, atau segala macamnya itu. Kemudian pada sarana prasarananya, juga pada cara mengajar gurunya dalam arti metode gitu. Lalu ada juga frame berpikir itu dari kebutuhan penelitian itu sendiri gitu untuk mempersoalkan masalah. Misalnya dia hanya ingin mengangkat sebuah perspektif gitu, atau uji coba teori atau apa ya namanya, ya begitulah Pak Ajur. Udah agak lama-lama. Nah sekarang coba tulis surat Al-Baqarah ya, ayat 225. Ya sama dong. Coba saya pengen lihat tulisan dalam sampean deh, tulis surat At-Takatsur. At-Takatsur. Ya, siap Pak Ajur. Iya, belum pernah melihat tulisan saya Pak Ajur ya.
Oke, saya kira cukup. Sesuai teman. Iya. Kelihatannya apa Kak? Ya, anggap aja kelihatan gitu. Susah ya. Ya, Susah ya, Pak. udah. Ya. Wis lah sampai udah bisa ngaji kan. Iya, siapa Ajur. Oke. Besok didampingi teman-teman ya, pakai ini aja, pakai Google Meet aja. Baik Pak Ajur, siap. Ya, ya. Ya, selama Baik. diizinkan boleh saya siap standby insya Allah. Ya, oke. Karena ini apa namanya, ternyata Jetsi itu kurang bagus ya. Oke, makasih Mas Rudini ya. Selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ajur. Nah, izin keluar ya. Nggih, mangga Pak Ajur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.